Saya sekarang lagi ada di Laboratorium Patologi Anatomi Pasar Minggu bersama dengan Dr. Reza. Beliau adalah spesialis patologi anatomi. Halo dok, halo, apa kabar? Baik. Saya dengan teman-teman selaras di sini ingin tanya sedikit banyak soal apa aja sih yang dilakukan di patologi anatomi sini di RSUD Pasar Minggu ini, dan kita akan lihat dan kita akan bertanya, dan Anda juga teman-teman, sahabat-sahabat selaras bisa tanya dan live chat dengan dokter kita, Dr. Reza, di live chat di bawah ini. Nanti habis ini kita akan go show. Oke, kita tanya langsung aja sama Dr. Reza ya. Hai dok, saya mau tanya dok, ini visi misinya dokter di sini secara khusus dok umum RSUD Pasar Minggu sendiri, supaya sahabat-sahabat selaras tahu nih apa yang dikerjakan Dr. Reza di Rumah Sakit Pasar Minggu ini. Kita lihat ya dan tanya langsung dengan beliau. Oke, terima kasih Jessi. Ini patologi anatomi itu adalah salah satu bagian dari tim kanker. Oh, oke. Jadi seluruh tim kanker itu diperiksa, diidentifikasi tipe dari kankernya apa, untuk kepentingan terapi kedepannya itu di laboratorium patologi. Sebelum pengobatan ya dok? Iya. Oh, berarti ini lebih ke preventif ya dok? Ada preventifnya dan ada pengobatannya juga. Ini adalah bagian dari pengobatan juga. Nah, jadi untuk preventif itu nanti akan kita bicarakan di bagian pausmirnya. Tapi untuk pengobatan, setelah operasi biasanya jaringan atau masa tumor itu kita akan proses di sini dan kita akan melakukan pemeriksaan tipe apa dia. Oke. Seperti yang kita lagi lakukan di belakang ini ya dok? Kebetulan Mas Iqbal sedang mengerjakan salah satu pemprosesing dari setiapnya. Nanti kita akan lihat ini tipe kanker apakah dia ganas atau jinak. Betul. Nah, saya lihat Mas Iqbal di sini lagi rajin untuk memotong-motongnya, dan kita akan lihat ya sudah dipotong mau diapain ini. Nah, kita tanya lagi nanti sama Dr. Reza. Oke. Dok, ini lagi apa ini dok? Jadi masa tumor atau jaringan ya, setelah dioperasi dia direndam dalam formalin. Oh, langsung? Ya, supaya dia tidak lisis atau mengalami pembusukan. Oh, tidak hancur ya dok? Setelah dia direndam dalam formalin, dikirim ke lab ini, kita akan cari bagian-bagian mana yang kira-kira bisa diidentifikasi sebagai tipe atau jenis dari tumor tersebut. Oh, baru bisa ketahuan habis itu ya? Tapi prosesnya tidak selesai sampai di sini, masih panjang lagi. Diapain ini habis ini dok? Setelah ini kita masukkan sediaan di dalam mesin. Nanti mesinnya itu akan melakukan destilasi bertingkat dengan formalin dan alkohol supaya dia larutannya menjadi keras. Dia menjadi keras, di dalamnya ada massa tumornya. Setelah itu dipotong sampai ketebalannya kurang lebih 5 mikron. Pakai alat ya dok? Ya, alatnya namanya mikrotom ya. Oh iya, oke. Setelah itu kita lakukan pewarnaan itu sehingga mudah untuk identifikasi di bawah mikroskop. Itu mesti dikeringkan dulu gitu dok atau gimana? Ya, pengeringan itu termasuk dalam dengan formalin bertingkat tadi. Oh, yang destilasi tadi. Iya. Oh, supaya mudah dipotong ya dok. Oh, terus nanti kalau habis itu baru dokter bisa spesifikasikan, oh ini kanker apa, ini kanker apa. Iya, ini tipe tumor jinak atau ganas itu yang paling penting. Betul. Selanjutnya dia tipenya masuk yang mana? Apakah dia kanker tipe ini, sehingga pengobatannya nanti ditentukan dari hasil pemeriksaan dari. Oh, setelah habis operasi itu ya dok? Karena kalau misalkan kankernya ganas, otomatis dengan meskipun habis diangkat dia nggak tumbuh lagi, itu yang dokter preventif. Kalau misalnya dia ganas, batas sayatannya belum bebas dari tumor, biasanya kita akan lanjutkan apakah dengan operasi lagi, operasi ulang dok? Operasi atau dengan kemoterapi atau radioterapi. Oh, jadi itu pengobatan lanjutan ya dok? Iya, pengobatan lanjutan setelah operasi. Setelah operasi ya. Oke. Thank you Mas Iqbal. Ya, Pak Reza, Dr. Reza, kita ke ruangan yang lain. Ya. Oke, sahabat selaras, saya sudah ada di ruangan apa ini dok? Bukan peti jenazah. Penyimpanan makroskopi. Penyimpanan makroskopi. Kita mau lihat apa sih penyimpanan makroskopi? Hanya dalam berapa lama ini dok semua ini? Kalau kita simpan jaringan tumor selama 6 bulan. 6 bulan aja untuk kepentingan pemeriksaan yang lebih tinggi. Betul. Jadi untuk misalnya apakah tipenya ini benar. Nah, kita mesti buktikan lagi dengan pemeriksaan yang lebih tinggi seperti imunohistotimia. Oke. Dan hanya dalam 6 bulan juga ternyata setiap pasien yang ada di sini dalam 6 bulan Anda bisa lihat sebanyak ini.
Nah, kenapa penting kita simpan seperti ini kan? Kenapa? Sebab kalau misalnya pasien itu akan diterapi di rumah sakit lain, rumah sakit akan membutuhkan rujukan dari kita. Oke. Akan membutuhkan spesimen keterangan dari dokter ya. Spesimen ini akan diperiksa ulang. Oh, jadi spesimen yang ini yang akan nanti diantarkan. Iya, diperiksa ulang. Terus di sana akan ditentukan karena di sini kita nggak punya bedah onkologi. Jadi mungkin ini akan dirujuk ke rumah sakit di mana ada yang ada bedah onkologi untuk dicek ulang lagi. Untuk dicek ulang, untuk dipotong-potong ulang terapi yang lebih kuat. Iya. Untuk terapi yang lebih akurat ya dokter ya, supaya bisa tahu. Nah, kita bisa lihat di sini ya, dari satu hari aja rata-rata antara 10 sampai 15 kasus dok. Dan dari 10 sampai 15 itu sekitar 1 sampai 2 teridentifikasi ganas. Oh my god. Jadi memang sudah banyak sekali pasien kanker di Indonesia saat ini. Pasien ganas ya dok. Iya. Nah teman-teman, sahabat selaras, yuk kita jaga kesehatan dengan preventif. Anda bisa tahu lebih banyak soal cancer, entah itu cancer apa, tapi dengan yang saya tahu sih dok, 5P itu pengawet, pewarna, apa lagi dok? Jadi dalam pencegahan, dalam pencegahan itu yang perlu kita perhatikan adalah asupan makanan. Asupan makanan, jadi harus betul dan sehat. Makanan sebaiknya tidak sedikit mengandung karet. Ada pewarna sintetis yang kadang-kadang dijual bebas ya. Kadang ada orang-orang yang masukkan pewarna untuk pakaian ke dalam makanan. Oh itu yang sering didapat oleh BPOM. Itu salah satu pencetus kanker. Sangat berpotensi menyebabkan kanker usus. Selanjutnya ada juga jenis-jenis makanan tertentu yang bisa menyebabkan tipe kanker tertentu, misalnya seperti nasofaring karsinoma, kanker nasofaring. Apa itu dok? Kanker yang ada di belakang tenggorokan. Di sini dok? Iya, itu disebabkan salah satunya oleh konsumsi ikan asin yang berlebihan. Iya. Jadi ada juga sekarang kanker payudara lagi booming ya. Iya. Nah, kanker payudara lagi booming itu salah satunya dicetuskan oleh kadar estrogen yang tinggi. Nah, kita kan tahu sekarang ini banyak sekali fast food ya. Ayam yang dikasih hormon gitu dok? Jadi ada estrogen di dalam poultry atau daging ternak tersebut, bukan hanya ayam ya, tapi daging sapi juga. Daging sapi juga dikasih estrogen yang diberi pakan fitoestrogen. Jadi pakannya. Itu akan menumpuk. Kalau sayuran yang dikasih anti pestisida juga sebetulnya sama? Pestisida ini masih perdebatan karena kalau misalnya berlebihan pasti tidak baik. Tapi kalau dia sudah melewati proses pembersihan yang cukup adekuat itu sebenarnya aman konsumsi. Cukup disiram dengan air. Tapi tentu saja lebih aman untuk tanaman-tanaman yang tidak memakai bahan pengawet atau kimia. Tapi itu kan masyarakat mungkin awam ya, sahabat-sahabat selaras juga mungkin tahu kalau harganya mahal. Dan kita kan pengen tahu harga yang murah, yang semuanya bila perlu gratis ya. Jadi ya kita harus tanya banyak lagi nih dok. Terus dok, kalau misalkan ini salah, itu salah, terus kita harus makan apa? Katanya kalau karbo kebanyakan juga jadi gula nanti jadi diabetes. Nah itu salah lagi dok. Nggak kena kanker, kena diabetes. Gimana itu? Intinya sebetulnya seimbang. Jadi kalau misalnya kita bicara soal pencegahan penyakit melalui makanan, itu intinya keseimbangan. Kita tidak bisa menghindari makanan yang nggak bisa. Rata-rata makanan apapun itu. Tapi tentu saja kita tidak boleh mengkonsumsi secara berlebihan. Kita harus imbangi dengan makanan yang dengan serat tinggi. Karena kontak makanan dengan usus itu tidak boleh lama-lama. Kalau misalnya orang ini susah BAB, 2 hari sekali atau 3 hari sekali BAB, itu kadar keasaman di dalam usus itu tinggi, dan itu bisa cenderung menyebabkan kanker lebih tinggi daripada orang yang BAB-nya sehari sekali. Jadi intinya karena makanan berserat itu dia bisa menyebabkan kontak lebih jadi salah juga dok, berarti kalau misalkan kita nggak pup tiap hari gitu, maaf ya teman-teman saya jadi bicaranya pup, itu salah juga ya dok, itu nggak boleh ya, itu akan menyebabkan tingkat keasaman yang tinggi. Nah teman-teman mungkin nggak sadar kalau kita kadang-kadang makannya dikit, pupnya 2 hari, 3 hari, itu salah ya dok?
salah. Makan banyak, pupnya terus-terusan gitu, sehari bisa 2 kali, 3 kali, itu juga ada yang salah. Jadi sebaiknya Anda konsumsi segala sesuatu dengan berimbang. Dan kalau ada hal yang tidak jelas, yang mungkin yang Anda harus tanyakan, tanya sama expertnya. Seperti saya hari ini lagi bertanya sama Dokter Reza. Terus Dok, kalau misalkan ini semuanya kan udah ada nih Dok, dokter udah pegang spesimennya. Nanti lama ini dibuang atau gimana Dok? Per berapa tahun? Setelah 6 bulan, spesimen 6 bulan ini kita akan membakar. Oh, kita dibakar. pakai pihak ketiga. Ya. Oh, oke. Membakar sampai jadi masih tidak membahayakan ke lingkungan. Betul. Jadi Sekarang masih berbahaya Dok? formalin berbahaya. Zat pengawet ini kalau kita buang Penyakitnya sembarangan, udah nggak ada Dok? formalin ini dia mematikan bakteri dan mikroorganisme apapun yang bisa membusukkan jaringan. Oh, termasuk virus Dok? Virus juga akan disease. Jadi kalau sudah direndam formalin ini, dia bahaya yang ditimbulkan lebih ke iritasi, ke kulit. Oh, jadi bahaya dari formalin bukan dari penyakitnya ya Dok ya. Berarti itu sebabnya dokter di sini aman-aman aja nggak pakai sarung tangan teman-teman. Jadi sebenarnya oke, gimana Dok? dari semua paparan mengenai kanker ini, ada yang ingin saya sampaikan bahwa ada yang lebih penting daripada pengobatan. Oh gitu. Jadi harus gimana ini Dok? Kita harus lebih melihatkan pencegahan. Oh, coba dokter biar lebih jelasnya lagi dokter. Nah, jadi untuk pencegahan, kebetulan di Rumah Sakit Pasar Minggu ini akan dicanangkan gerakan cegah kanker. Oke. Khususnya untuk warga Jakarta dan umumnya untuk warga Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, insya Allah. Nah, ini menguatkan di screening. Jadi kita lebih menguatkan di screening. Kenapa di screening? Kebanyakan cancer itu silent killer, pembunuh yang diam-diam. Taruhlah kita sebut salah satunya kanker leher rahim atau kanker serviks. Seorang itu tidak akan tahu dia terkena kanker leher rahim karena dia tidak menimbulkan gejala apapun. Pada saat dia sudah menimbulkan gejala, misalnya perdarahan abnormal, bau atau kemungkinan berlebihan, itu kemungkinan sudah stadium yang tinggi. Oh, itu biasa stadium 4 kalau kayak gitu Dok? Biasa stadium 3 sudah menimbulkan gejala. Makanya dia sebelum dia mencapai tahapan tersebut, kita cut di pencegahan. Karena kalau misalnya kita lakukan screening yang luas di seluruh masyarakat Indonesia, ini akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi salah satu provider asuransi kita, yaitu BPJS. Kita tahu kan BPJS sekarang defisitnya. Tapi kalau kita kuatkan di pencegahan, kondisi ini bisa sangat membantu ke depannya. Ya, bisa meminimalis pengeluaran dalam bentuk dana umumnya. Jadi pada khususnya kan kita bisa membantu pemerintah untuk menggunakan uangnya dengan sebaik-baiknya. Jadi satu kali kemoterapi atau radioterapi itu minimal memakan biaya kurang lebih 25 juta. Seandainya orang Indonesia yang cancer screening, kalau screening hanya 200.000 per tahun untuk kanker serviks. Waduh, perbedaannya jauh banget loh teman-teman. Kita lakukan pap smear menyeluruh di seluruh Indonesia. Sebelum ini naik ke tahapan berikutnya, kita bisa cegah dengan pengobatan karyoterapi. Murah banget ya Dok. Kalau misalkan hanya tahap 1 Dok, kita kan suka nggak sadar ternyata ada benih-benih nih, ada sel malignansi kalau yang saya tahu ya. Nah, itu gimana Dok? Kalau misalnya dia ada sel yang mengarah ke ganas, kita bisa cut. Ada terapi namanya krioterapi, terapi pembekuan untuk kanker serviks ya. Wah, saya baru tahu Dok. Nah, itu jaringannya akan luruh diganti dengan jaringan yang sehat. Caranya gimana? Maksudnya diapain gitu? Disemprot dengan N2O. Oh, itu tidak ada rasa sakit Dok? Tidak, itu murah kok. Berapa itu biayanya? Kalau N2O sendiri itu hanya bahannya saja 50.000. Jadi kita bisa lakukan itu pada saat awal. Kalau misalnya dia sudah lebih tinggi, nah, ini cenderungannya ganas sangat tinggi misalnya, tapi belum nyebar. Betul. Kita lakukan kolposkopi. Apa itu Dok? Dicubit sedikit jaringannya, kita periksa ulang di lab patologi, benar nggak ganas. Kemudian kita bisa lakukan operasi. Operasi ini dia tidak perlu kemo dan radiasi kalau dia sudah bersih. Tapi kalau dia sudah nyebar, operasi apa itu Dok? Histerektomi. Nah, kita itu? buang rahimnya. Jadi dibuang rahimnya. Rahimnya kita buang. Itu cukup dengan itu ya, jadi nggak perlu pengobatan. Kalau misalnya dia bersih pada saat histerektomi, dia tidak perlu radioterapi atau kemoterapi lagi. Itu kecuali dia sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening atau hati atau paru dan sebagainya. Itu yang lebih susah ya Dok untuk penyembuhannya ya, dan itu akan memakan biaya yang sangat mahal.
Itu sebabnya BPJS dan kita pada umumnya kalau yang punya uang pun tidak akan sanggup untuk membayarnya. Karena setiap 1 kali radius untuk kemoterapi itu ternyata memakan biaya sebesar 25 juta. Itu minimal, mahal sekali. Belum obat-obatnya yang jadi kita pasien-pasien BPJS yang mengantri untuk kemoterapi dan radioterapi di rumah sakit rujukan itu antriannya bisa makan sampai 1-2 bulan. Sangat panjang untuk luar biasa. Berarti pasien akan sangat tambah sakit jadinya, karena memang kan namanya cancer, dia penyebarannya sangat cepat. Kalau misalkan Anda harus menunggu selama 2 bulan, Anda bisa bayangkan usia Anda akan sampai mana, dan sampai mana juga Anda akan habiskan uang Anda, dan sampai mana juga uang BPJS kita akan selamatkan. Dan di sini kita akan berbicara lebih preventif seperti yang Dr. Reza bilang. Mudah-mudahan akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Dr. Reza. Sama-sama, Radis. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nah, sahabat selaras, Anda bisa menghabiskan uang banyak untuk membeli rumah, miliaran, mobil ratusan juta. Namun tahukah Anda bahwa tempat tidur paling mahal adalah tempat tidur di rumah sakit? Dan di saat kesehatan itu hilang, maka semua yang Anda kumpulkan tidak akan lagi ada artinya. Maka selagi Anda sehat, marilah kita mencegah untuk kebahagiaan Anda sendiri di masa depan.